Halo Sobat Crafter, kembali lagi di Podcraft, podcastnya Ina Craft dengan saya Dara. Hari ini kita akan kedatangan tamu dari Youthpreneur juga, namanya ada Kak Corona. Ini karyanya ini luar biasa. Langsung aja daripada aku yang memperkenalkan, langsung aku persilahkan kepada Kak Corona untuk mempersilahkan apakah UMKM-nya, apakah karyanya itu, dan mungkin ceritakan sedikit tentang diri kakak dan karyanya. Oke, selamat siang. Selamat sih. Perkenalkan nama aku Corona. Nama brand aku Stellar Coronae. Jadi nama brandnya itu sebenarnya kombinasi dari nama partnerku dan aku. Nama partnerku Stella dan aku Corona. Kebetulan anaknya tidak ada hari ini karena lagi jaga di tempat lain. Siap. Jadi kami itu sebenarnya floris awalnya. Jadi kita memang suka sama bunga dan kebetulan Stella itu adalah ilustrator. Jadi dia menggambar bunga. Kalau aku memang pure awalnya adalah floris gitu. Jadi memang suka rangkaian bunga, suka rangkaian bunga. Tapi kita memang base-nya itu bukan bunga fresh, jadi bunga dried and preserved dan press flower. Jadi di tahun 2017 saat udah kerja 3 tahunan, kemudian aku ngerasa passionku kayaknya nggak di sini gitu. Terus aku ngerasa aku suka crafting gitu dari semenjak kuliah gitu. Kuliahnya kebetulan memang ada hubungan dengan creativity juga. Ketemu ngobrol sama Stella, kemudian suka sama bunga nih dua-duanya. Terus kita ngapain ya di 2017 kayak iseng-iseng ngapain gitu. Kita lihat di Pinterest mencari referensi, mencari ide itu di Jepang itu banyak banget Oshibana atau press flower. Sedangkan di Indonesia rasanya saat itu mungkin karena sosial media juga nggak sekencang sekarang, kayaknya nggak ada gitu. Walaupun ternyata setelah aku ngulik, ternyata banyak ini yang sepuh-sepuh. Udah lama ternyata banyak banget yang udah bikin Oshibana, yang ngeringin bunga tuh udah banyak banget sebenarnya. Cuma mungkin tidak mengolah produknya menjadi sesuatu yang menarik mungkin. Jadi aku tuh nggak kenal gitu. Nah, akhirnya kayak yaudah yuk kita developnya waktu itu adalah pertamanya ada cuma frame bunga aja sih. Jadi bikin frame Oshibana atau press flower di frame akrilik, kemudian jadiin gift. Awalnya itu, kemudian bikin rangkaian bunga, kemudian di tahun 2018-2019 tuh Bright Flowers lagi naik. Jadinya kita bikin rangkaian, bikin kotak cincin, bikin apa, pokoknya permintaan customer kita kerjain secara custom sampai menghasilkan banyak produk gitu. Lalu berkembangnya zaman itu kan abis itu kan COVID ya. COVID itu justru bisnis kita malah naik karena kita ngeluarin DIY kit untuk press flowers. Jadi kan waktu itu ada campaign stay at home. Mungkin Mbak Dara juga tahu lah ya, stay at home waktu itu nggak boleh keluar, terus mencari kegiatan. Kita mensuplai DIY kit, jadi mereka bisa, orang-orang tuh bisa menyalurkan hobinya atau mengisi waktu dan mengurangi stres gitu dengan bikin press flower di rumah, di frame. Dan itu naik banget. Sampai followernya juga melejit saat itu. Itu mulai naik di situ, terus baru benar-benar seriusin si bisnis ini. Jadi awalnya tuh masih iseng-iseng aja, jadi kayak side job aja. Jadi masih kerja, masih sampingan ada yang lain. masih ada sampingan yang lain. Kemudian setelah COVID naik itu, ini harus serius nih, nggak bisa kalau misalkan setengah-setengah tuh kayaknya nggak bisa. Akhirnya mulai full time itu kayaknya di 2021 benar-benar fokus ngerjain ini aja. Kemudian setelah merangkai bunga ternyata sampahnya banyak banget tuh, kayak potong-potongan kecilnya, tapi nggak tega banget sama bunga tuh, kayak aduh sayang banget ini dibuang gitu, aduh dijadiin apa lagi ya. Dan saat itu aku tahu memang ada resin gitu. Cuma aku tidak suka, sejujurnya sampai sekarang aku tidak suka meresin karena lengket, terus kayak kegiatan yang tidak cantik, berantakan. Jadi kayak tidak suka sih sebenarnya, cuma melihat hasilnya bagus, hasil akhirnya, jadi aku masih stay sampai sekarang. Walaupun aku nggak suka ngeresin, jadi karena aku tidak suka ngeresin, jadi tidak bikin produk yang terlalu besar, Kak. Jadi aku tuh bikinnya yang kecil-kecil aja. Yang kecil-kecil tapi gemes, Kak. Gemes banget. Ini tuh ada keychain ya? Iya, kita ada keychain. Terus ada apa lagi, Kak? Ada aksesoris. Ada bag charm itu yang baru juga.
Ini cantik banget loh. Ini dari apa sih Kak? Dari bunga apa? Ini bunga orchid, ini koleksi terbaru. Jadi awalnya kan tadi aku pakai sampah-sampah yang ada tuh yang kecil-kecil potongan. Jadinya ya si keychain itu dalamnya tuh bunga-bunga potongan sisa. Iya. Nah kemudian kita mau bikin yang benar-benar flowers gitu. Jadi ya udah ada anggrek. Kita ngeringin anggrek. Jadi kan anggrek tuh biasanya mekar sekitar sebulan sampai 2 bulan. Abis itu biasanya kalau dia udah mulai menguncup, oh ini saatnya kita potong, kita keringkan gitu biasanya. Jadi kalau nggak on demand, biasanya kita biarin dia mekar dulu, baru kita potong gitu. Jadi sebenarnya awalnya ya karena banyak ways aja sih, terus tiba-tiba kita punya aksesoris gitu, padahal awalnya florist. Wow. Itu sih Kak cerita singkatnya. Aku kebayangnya pasti workshopnya isinya bunga semua dan berantakan banget. Beneran. Wangi kali ya? Enggak, justru enggak. dried flowers kan soalnya. Flowers. Jadi nggak sewangi yang bunga fresh. Kecuali memang lagi ngeringin bunga fresh dan bunga wangi ya adalah ada kewangiannya gitu. ya. Seru banget ini. Jadi kayak ngurusin perintilan, ngulik-ngulik kayak harus detail banget. Aku tuh kayak kebayanginnya benar-benar harus passionate ya. Betul, memang ngerjainnya harus sabar. Karena apalagi kalau ngeproses bunganya dari nol. Jadi kita banyak ngambil bunga dari Lembang juga, kebetulan dari Bandung. Wah. Jadi berapa bunga di sana tuh kita keringinnya ya udah keringin sendiri gitu. Jadi bukan enggak semuanya kita dari supplier, tapi ada juga yang benar-benar kita proses dari awal gitu sih. Wah. Keren. Memang backgroundnya ada hubungannya sama florist, emang belajar art gitu. Sebenarnya backgroundnya di bangunan. Jadi arsitektur sih sebenarnya dua-duanya. Berdua-duanya sama arsitektur. Cuma setelah suka sih mendesainnya, suka, makanya mungkin ada kreativitinya adalah gitu. Cuma kalau untuk kayak harus ke site ngurusin bangunan kayak saya tidak bisa lagi gitu. Saya bisa relate. Oh iya, Kak Dara apa tuh? Ya, sama arsitek. Oh demi aku ketemu banyak banget sih lulusan arsitektur yang memang beralihnya ke dunia. Iya. Tapi karyanya pasti kreatif. Iya, biasanya masih di ya udah ranah seni lah ya. Gitu. Iya. Malah kepake dunia kreativitasnya di situ ya. Keren banget. Kak, ini tuh udah berapa kali sih ikut Inakraf? Oh, ikut Inakraf pertama kali tuh di-invite di 2023 Oktober. Ya, 2 tahun lalu berarti. Ngikut sendiri apa lewat di-invite sama brand teman kita, brand Bandung. Diajak ke Inakraf. Paruan. Enggak, di suruh satu booth. Lalu kaget kan, harganya mahal kan gitu. Iya. Cuma waktu itu kita pikir karena dapat review bagus dari brand yang teman kami itu, oh bisa ya ternyata menjual dengan omset sekian gitu. Oke. Kan maksudnya kaget dengan biaya pendaftaran. Iya, benar. Mahal banget memangnya agak bisa. syok gitu iya, ya. Untuk pertama kali karena biasanya tuh memang ikut art market pernah, cuma nggak pernah bayar sebanyak itu. Tapi mungkin aku pikir kalau dibagi ke 5 hari sama aja sih. Jadi worth it ya. Jadi worth it. Tapi aku kan dari Rabu memangnya ada yang datang gitu. Jadi waktu itu ya udah gambling aja, kita coba. Dan pertama kali juga dapat booth segede 3x3. Jadi harus agak mikir, untungnya ada background arsitektur. Iya. Agak kepake di situ ya. Iya sih. Bener kan Kak? Jadi ada bisa mengerti ruang gitu-gitu. Jadi ya lumayan lah, jadi tidak terlalu berat. Ya udah gambling aja, ikut pertama kali dan waktu itu realize ternyata bisa gitu, ternyata balik kok modal dan ada profitnya. Ada profitnya dengan biaya dari Bandung ke Jakarta. Betul, apalagi dari Bandung ke Jakarta harus ada akomodasi dan transportasi, terus worth it banget. Worth it gitu, makanya semenjak saat itu kita rutin selalu ikut setahun 2 kali. Tuh Kak, jadi ini kelima ya berarti, baru kelima sih Kak Dara. Sebelumnya udah pernah, aku malah baru banget. Gitu. Oke. Sebelumnya udah pernah kayak ikut Youthpreneur belum sih? Belum. Youthpreneur itu kita tahu aja. Jadi mungkin tahu. Oh ternyata Oktober kan ini berarti Oktober ketiga. Oktober pertama kan baru newbie, baru pertama. Nggak tahu gitu. Oh ada Youthpreneur. Oh mau coba tahun depannya. Ternyata nggak keburu closing. Iya, nggak tahu sama sekali itu. Terus yang ini kita kejar, yang tahu ini tanya terus, baru di share informasinya. Oh yaudah kita cobain.
gitu. Iya. Oh ternyata dapat. Ternyata lolos kurasi. Yang iya. daftar banyak banget. Oh, gitu, Kak? Soalnya, ada Oh. 100-an gitu lah. Oh, Yang oke. daftar terus kita Kurasi. kurasi, kita cek-cek juga. Karena menurut aku nih produknya keren banget sih. Terima kasih. Belum ada yang istilahnya mungkin ya tadi apa istilahnya si mengeringkan bunga. Biasanya kan hanya decoration gitu. Iya. Ini jadi something yang kita bisa pakai Bisa kemana-mana. Terus kita bisa kayak inspired lah untuk untuk kayak ngasih lihat ini bunga-bunga Indonesia kan ya? Oh iya, bunga-bunga Udah Indonesia ya? mostly. Iya. Ya aku kayak wow ini keren banget gitu. Nah sekarang udah di join nih di Youthpreneur, di Youth Tunnel gimana nih perkembangannya? Ada rasanya nggak sih ada bedanya? Aku ngerasanya sih ini dari 5 kali itu ini adalah Inacraft rame. Jadi sebenarnya di Februari kemarin kita dapat di Connecting Hall itu juga. Tapi mungkin kalau berdasarkan analisa aku mungkin karena Youth Tunnel itu kan dia booth-nya gak terlalu tinggi ya dan gak ada fascianya. Jadi menurutku lebih kelihatan gitu loh. Orang tuh lebih mau masuk, lebih mau melihat gitu. Jadi aku ngerasa yang ini rame banget orangnya. Bahkan di hari Rabu saat kita baru, jadi setupnya belum 100% siap Kak. Jadi belum nempel harga dan bahkan masih ada banyak produk yang belum kita display. Itu tuh jam 10 kurang aja udah ada orang yang datang. Wow. Gitu jadi agak hektik di hari Rabu dan kaget. Biasanya tuh Rabu tuh masih kayak santai. Masih bisa duduk. Kalau ini kemarin udah jaga booth-nya rame banget, udah berenam. Iya, itu semua masih udah capek banget, udah draining dari hari Rabu. Gitu jadi seru banget dong sebenarnya tapi jadinya. kaget karena biasanya nggak gitu. Apa karena memang Youth Tunnel-nya membuat jadi demikian atau memangnya secara keseluruhan lagi rame banget atau gimana aku juga nggak tahu. Cuma dari analisa yang aku lihat mungkin karena itu kan beda sendiri ya, hitam dan si dividernya tuh kecil, pendek gitu. Jadi lebih kelihatan, lebih enak gitu ya. Betul. Gitu. Flow-nya juga mungkin orang lebih jalan gitu ya, nggak berasa terlalu sempit gitu di situ. Gitu jadi dan bersih, nggak ada fascia yang di depan kayak. Yes. Jadi lebih kelihatan sih. Lebih berasa art marketnya. Iya. Yang lebih Gen Z gitu ya. Betul. Iya. Itu juga sebenarnya salah satu upaya ya supaya dari tim Youthpreneur untuk kita bisa menampilkan hal yang baru nih. Kita mau mencoba mengajak lebih banyak Gen Z, millennials untuk datang ke Inacraft. Jadi kita banyak ngasih tahu dengan cara-cara yang selain yang udah umum nih, misalkan ada billboard, ada pengumuman di Megatron dan lain-lain. Tapi kita juga ngajakin influencer untuk datang, terus ngajakin orang-orang untuk kayak lewat ads, lewat digital itu juga kita jalanin gitu. Nah, aku seneng banget malah ternyata hasilnya baik ya. Iya, hasilnya baik banget. Iya jujur ini salah satu yang tertinggi sih. Wow. Iya jadi agak kaget juga sih untuk Inacraft ini. Ya bersyukur banget kayak. Alhamdulillah. Aku kira biasanya Oktober kan tidak terlalu ini kan ya, lebih ramai Februari biasanya. Iya. Oh ternyata enggak sih yang kali ini. Yang kali ini beda banget ya. Kayak secara dari marketing sih kayaknya lebih kenceng ya. Kita upayakan yang terbaik. Iya rasanya gitu. Wah, ini ya, aku ngerasa juga kita sebenarnya butuh regenerasi regenerasi dalam artian tidak hanya kita tuh temanya Youthpreneur itu craft, culture dan future. Kita pengen membawa lebih banyak anak muda untuk peduli tentang craftsmanship di Indonesia. Craftsmanship itu juga definisinya nggak hanya membatik, nggak hanya tapi banyak sekali ya. Maksudnya craftsmanship itu kan macam-macam. Nah, di Youth Tunnel itu kita mau menekankan bahwa craftsmanship itu macam-macam. Hasilnya macam-macam. Termasuk kan di situ ada yang aromaterapi, ada yang kayak gini jewelry, aksesoris, terus wearables. Ada wearables, bahkan sampai batik-batik yang kain-kain juga yang desainnya lebih mudah, lebih relate gitu, lebih modern. Itu kita tampilin semuanya di situ, kulit segala macam. Jadi kita percaya bahwa kebudayaan itu bisa relate kok sama
anak-anak zaman sekarang. Dan Betul. itu yang mau kita sampein, bahwa ayo teman-teman datang ke Inacraft gitu. Kita juga ke teman-teman yang seumur kita, Heeh. kita suruh kesini, bahkan kita suruh join juga. Cuma memang ya itu sih pertama kali mendengar harganya sih, ya Agak syok iya, ya, Bang. cuma lumayan ya kalau di Youthpreneur kan ada subsidi ya. Moga-moga terus berkelanjutan Iya, di terus si berkelanjut. Youthpreneur ini. Heeh. Iya sih, ini kita masih coba terus improve lagi untuk Youthpreneur ke depannya. Aduh, enak banget nih Kak Corona. Aku mau ini dong, last statement aja. Apa sih harapannya untuk Inacraft ke depannya? Harapan aku untuk Inacraft sih semoga itu tadi ya regenerasinya makin ke bawah tuh makin mau yang pelaku kreatifnya mau ikut join di sini gitu. Jadi karena di sini tuh mendukung anak muda sekali kok, kayak kita mau bikin sesuatu yang kreatif tuh bisa banget sih, ada yang beli, bahkan secara internasional juga banyak banget turis mancanegara di sini yang membeli produk kita juga gitu. Jadi mungkin mendengar harganya kaget di awal, cuma ya patut dicoba untuk marketnya gitu, karena aku ngerasanya Inacraft sangat mendukung untuk kami yang masih muda dan bahkan di bawah umur kita ya. Iya, benar banget. Yang sekarang tuh soalnya masih banyak banget yang masih sangat banyak anak-anak yang masih umur 20-an ini tuh punya bisnis kreatif gitu. Karena kan selain Inacraft juga banyak art market lain. Aku juga mencoba mengajak mereka nih, cobain masuk ke Inacraft gitu. Iya loh. Karena didukung banget gitu sama kalau Kak Corona berarti ngikut ke BPD ASEPI ya? Iya. ASEPI di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Nah, ini dia yang serunya dari Inacraft itu, teman-teman tuh harus join ke ASEPI. ASEPI itu adalah Asosiasi Eksportir dan Pengusaha Handicraft Indonesia. Nanti di situ join sebagai anggota, bisa ikut untuk join ke Inacraft. Gunanya apa? Karena banyak banget program dari ASEPI-nya untuk anak-anak muda, untuk anggota juga memberikan ini ya, supaya kita kayak level up. Terus kita juga bisa dikenalkan dengan networking yang tambah luas ya. Networking sih itu penting banget sih. Maksudnya waktu diajak juga karena kenal. Oh, ikut aja. Jadinya maksudnya karena networking tuh bisa saling bertukar informasi dan juga kolaborasi. Bener. Aku dengar ini ya, ada ini yang collab baru juga collab gitu. dengan Youthpreneur yang lain ya. Youthpreneur juga. Kita collab bikin sesuatu yang baru gitu di sini, launchingnya juga di Inacraft. Wah, keren. Dan lumayan antusiasme orang-orang tuh kayak pengen beli gitu karena produknya collab gitu. Jadi karena kenal brand jadi bisa kolaborasi. Sih. Jadi develop produknya juga lebih kreatif, nggak terbatas di situ-situ aja. Bener. Tadi aku lihat banget boothnya rame banget. Jangan lupa untuk teman-teman datang ke booth kita di Youth Tunnel di Stellar Corona, itu di connecting hall antara hall A dan hall B. Cari aja yang areanya warna hitam, ada tulisannya Youth Tunnel. Ya pokoknya beda sendiri ya. Nah di situ bakal ketemu banyak produk-produk yang kreatif anak muda dan seru banget karena teman-teman juga di situ bisa ketemu ownernya. Nah ini salah satu keuntungannya pergi datang ke Inacraft, kita bisa ketemu dan ngobrol langsung sama ownernya. Iya nggak sih? Betul. Iya nggak sih? Betul. Harus standby. Harus standby karena beneran kayak seru banget. Dan gitu. banyak opportunity datang misalkan dari mana gitu nawarin. Mau buka di sini gak? Mau naruh di sini gak? Bener gak Kak? Iya, jadi expand marketnya yang tadinya cuman mungkin di Bandung doang atau di satu daerah doang gitu, terus jadi membesar senasional, bahkan internasional. Ada beberapa yang sampai dapat tawaran ekspor gitu. Oke, kita tutup untuk podcast hari ini. Terima kasih Sobat Crafter sudah menyimak. Saya tutup hari ini. Saya Dara sebagai moderator dan saya Corona dari Stellar Corona. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.